Sementara semua ini terjadi, Gilang juga mengirimkan kabar terbaru. Meskipun pelakunya telah melarikan diri sekali lagi, dia telah mendapatkan bukti penting, dan yakin dia akan menangkap pria tersebut dalam 2 hari ke depan. Dengan bukti di tangan mereka, Alexa akhirnya menghela nafas lega. Sementara itu, Adira memandang Alexa dengan kagum dan memuji, "Aku tahu itu, Alexa adalah yang terpintar. Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau aktingku bagus?" Baim menatap sedih sambil menatap Adira. "Sekarang, kita hanya bisa berharap Gilang melakukan upaya yang cukup. Dia tidak bisa membiarkan kesalahan terjadi pada saat ini." Adira menyatukan kedua telapak tangannya dan berdoa dengan tulus ke langit. Baim tidak berdaya melawannya. Jadi, dia berdiri dan dengan paksa menyeretnya keluar. "Karena tugasku sudah selesai di sini, aku akan pergi. Aku punya banyak tanaman di rumah yang perlu dirawat, aku tidak bisa pergi terlalu lama." Ini adalah metode baru Adira untuk menyembuhkan kemalasan Baim. Rumahnya sekarang memiliki 5 kucing, 5 anjing, 5 burung beo, 5 kura-kura dan sebuah taman yang penuh dengan tanaman. Anehnya, metodenya berhasil padanya. Selain syuting, ia kini menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah, meningkatkan karakternya. "Jangan khawatir, tidak ada hal buruk yang akan terjadi," Baim menghibur. Lagi pula, Direktur Wildan juga sedang mempersiapkan sesuatu. Tuan Atala masih menunggu untuk memberikan serangan mematikan pada Ferel. Sebenarnya, jika mereka melihat masalahnya secara keseluruhan, itu bukanlah tingkat kesulitan yang tinggi. Meskipun Ferel mempunyai kendali atas opini publik, mereka masih memiliki lebih banyak bukti di tangan mereka. Mungkin karena takut semakin lama mereka mengulur masalah ini, semakin besar kemungkinan Alexa menemukan bukti. Ferel memutuskan untuk mengadakan konferensi pers 3 hari setelah dia bangun. Karena kejadian kali ini sangat menjijikkan dan melibatkan reputasi Alexa dan Mandala, media memadati konferensi pers yang diselenggarakan oleh agensi Ferel. Itu akan diadakan di Aula 5 sebuah hotel bintang 5 secara acak. Ferel tidak perlu mempersiapkan banyak hal. Dia hanya perlu menaiki kursi roda ke atas panggung, dan adegan itu cukup untuk memicu ide berita utama bagi media. Manajer Ferel memegang mikrofon dan memulai dengan mengucapkan terima kasih kepada media. Ia lalu berkata dengan nada serius, "Mengenai serangan Ferel kali ini, yang bisa kukatakan hanyalah kami sangat patah hati saat mengetahui kebenarannya. Tentu saja, saya tidak bisa langsung mengambil kesimpulan karena polisi masih menyelidiki masalah ini. Jadi saya hanya bisa meminta Ferel untuk menjelaskan kejadian tersebut secara detail." Manajer tersebut menyerahkan mikrofonnya kepada Ferel. Ferel mengenakan pakaian rumah sakit dan perban di kepalanya masih memiliki bekas darah. Awalnya kepalanya tertunduk, tapi setelah menerima mikrofon, dia mendongak dan menghadap kamera dan lampu kilat yang tak terhitung jumlahnya. "Aku cukup bingung dengan kejadian ini. Sebenarnya, saya tidak tahu kesalahan apa yang saya lakukan hingga diserang dengan cara seperti ini. Pada malam kejadian, manajer saya mengantar saya pulang untuk beristirahat. Namun, yang mengejutkan kami, ada sekelompok orang yang menunggu di depan rumah saya dengan kapak, tiang besi, dan senjata lainnya. Saya memulai karir saya sebagai seorang pemeran pengganti, jadi kemampuanku tidak buruk. Tapi, salah satu dari mereka memutuskan untuk mengincar manajerku, jadi aku tidak punya pilihan selain memblokir pukulan untuknya. Akibatnya, aku kehilangan kesadaran. Untungnya, manajerku mendapat memegang telepon pria itu selama perjuangan. Polisi belum mengambil kesimpulan, jadi saya tidak tahu apa yang sebenarnya. Tapi, aku bisa memastikan bahwa nomor telepon Alexa ditemukan di telepon pelakunya. Ditambah lagi, penyelidikan polisi telah menemukan bahwa pria yang memukulku sebelumnya pernah melakukan kontak dengan Alexa.
Aku benar-benar tidak ingin menghubungkan kejadian mengerikan seperti itu dengan seorang wanita. Tapi, jika aku mengasihaninya, siapa yang akan mengasihaniku? Farrell berhenti sejenak, berpura-pura menahan air mata manajernya dengan cepat mencoba mengendalikan emosinya sambil menambahkan, saya harap kesimpulan yang diambil polisi pada akhirnya tidak ada hubungannya dengan Alexa. Atau, saya akan menggunakan hukum untuk bertarung dengan Mandala sampai akhir. Sebagai bos besar dunia hiburan, Mandala memiliki status yang tidak dapat dengan mudah digoyahkan. Jika kejadian kali ini benar-benar disebabkan oleh Alexa, aku berharap Tuan Kenzie dapat membiarkannya keluar dan memberikan permintaan maaf resmi. Sebagai orang luar, aku tidak ingin terlibat dengan urusan perkawinan kalian. Aku hanya mengungkapkan sudut pandangku dan tidak punya niat untuk menyinggung perasaan. Jika Alexa merasa marah dengan apa yang aku katakan, aku ingin meminta maaf sebelumnya. Aku masih menunggu hasil dari polisi. Farrell mula-mula menyatakan dirinya tidak bersalah, lalu menjelaskan situasinya. Terakhir, dia mempertaruhkan reputasi Mandala. Dia juga menyatakan bahwa motif Alexa adalah karena dia telah mengatakan beberapa hal yang tidak seharusnya dia katakan. Ini termasuk klaim bahwa Alexa memiliki temperamen buruk sementara Kenzie memanjakan dan melindunginya. Media sudah lama mendengar beritanya, namun kini mendapat konfirmasi. Farrell berhasil memikat opini publik ke pihaknya dengan memerankan citra korban secara sempurna. Kalau tidak, mengapa dia masuk dengan kursi roda dan mengapa perbannya berlumuran darah? Dia jelas ingin mendapat belas kasihan dari mereka. Kali ini, masalahnya menjadi begitu besar. Mandala tidak mungkin bisa melindungi Alexa lagi, kan? Jika mereka melakukannya, maka tidak ada keadilan di dunia ini. Hanya karena mereka mempunyai kekuasaan dan status, mereka pikir mereka bisa mengalahkan orang lain. Kali ini, dia terlibat dalam tindakan tidak senonoh, dan dia juga membayar untuk melukai seseorang. Aku ingin tahu apa yang dia katakan tentang ini. Aku harus tunduk pada Alexa. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya melakukan rencana jahat kemanapun dia pergi. Jika kita mengeluarkan Alexa dari industri kali ini, aku yakin tidak ada yang akan keberatan. Ya, Alexa, keluar. Mengusir. Berbagai diskusi memenuhi aula, mayoritas adalah janji dari wartawan bahwa mereka akan membantu Farrell membalas dendam sambil mengarahkan kemarahan mereka pada Alexa. Mereka menginginkan keadilan. Farrell melihat tanggapan semua orang dan mencoba menyembunyikan kegelapan di matanya. Meskipun tidak ada yang menyadarinya, sudut bibirnya sedikit melengkung ke atas. Kebenaran tidak akan pernah terungkap. Yang mereka percayai hanyalah Alexa membayar seseorang untuk melukainya. Dihadapkan pada kamera yang terus berkedip, Farrell dan manajernya saling memandang. Mereka mengerti apa yang dipikirkan pihak lain. Namun, saat semua orang hendak menuju studio mereka untuk mengetik berita besar, pintu aula 5 tiba-tiba terbuka. Semua orang menoleh dan menemukan Alexa berdiri di depan pintu, mengenakan gaun panjang berwarna biru muda. Ya Tuhan! Alexa ada di sini. Beraninya dia datang ke sini. Alexa. Media segera mengerumuninya dan mulai melontarkan pertanyaan ke arahnya. Alexa, apakah kamu di sini untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah? Alexa, ucapkan beberapa patah kata. Alexa. Alexa tersenyum percaya diri pada media. Ia kemudian berkata, kamu sudah menghabiskan setengah hari mendengarkan Farrell. Apakah ini waktunya bagimu untuk mendengarkan apa yang ingin aku katakan? Begitu media mendengar kata-kata Alexa, mereka langsung memahami maksudnya. Jadi, mereka mulai berseri-seri dengan gembira. Mereka tahu Alexa akan memutarbalikkan segalanya, dan memberi mereka cerita yang lebih spektakuler untuk ditulis. Tolong, kalian semua boleh duduk.
Meskipun ini awalnya adalah konferensi pers Farel, entah bagaimana aku ikut terseret ke dalamnya. Jadi aku merasa masuk akal bagiku untuk datang dan mengucapkan beberapa patah kata. Aku tidak bisa diam saja dan tidak melakukan apapun. Untuk mendapatkan berita yang lebih spektakuler, para reporter perlahan kembali ke tempat duduknya dan mempersiapkan diri untuk menonton pertunjukan yang bagus. Farel dan manajernya saling berpandangan lagi, mengingatkan satu sama lain untuk bertindak sesuai dengan itu. Lagi pula, Alexa tidak pernah mudah untuk dihadapi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.